semuanya, annyeonghaseyo. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang nasionalisme, kemudian tentang transnational adoption atau adopsi antar bangsa. Kali ini kita akan belajar dan mengetahui tentang apa sih sebenarnya wanita penghibur atau bagaimana sih sebenarnya mereka itu waktu penjajahan Jepang di Korea itu diperlakukan dan lain sebagainya. Jadi dari artikel dan PPT yang sudah kita pelajari ya untuk kelas ini, kita akan melihat kenapa sih sebenarnya wanita penghibur tentara Jepang itu sangat kontroversial. Jadi sampai sekarang sendiri pemerintah Jepang itu tidak pernah meminta maaf secara tulus begitu ya, dan ataupun memberikan kompensasi kepada para perempuan atau bahkan itu sudah mencapai ribuan perempuan yang menjadi budak seks para tentara Jepang. Jadi para wanita penghibur atau dalam bahasa Inggrisnya comfort woman, dalam bahasa Koreanya disebut Wyanbu, ini sampai waktu itu ya, jadi ada sampai 80.000 sampai 200.000 orang gitu ya. Dan kebanyakan itu dari semenanjung Korea, kemudian dari Cina, Taiwan, Filipina, bahkan dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia. Jadi mereka tuh diambil ya atau direkrut seperti itu, dan untuk apa sih sebenarnya? Untuk menyalurkan naluri seks para tentara Jepang gitu ya pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian sampai tahun 2017 itu masih ada 37 orang korban yang masih hidup. Jadi di antara tadi 80.000 sampai 200.000 orang itu masih ada 37 orang saksi ya yang masih hidup seperti itu. Nah, kemudian sampai di beberapa negara seperti Hong Kong, kemudian di Asia Timur seperti Korea dan mungkin di Cina seperti itu ya. Jadi ada beberapa patung yang didirikan untuk mengenang gitu ya, mengenang para wanita penghibur ini kayak gitu. Dan ini mereka dibuat merepresentasikan seorang gadis Korea seperti itu. Dan seperti yang ditulis dalam artikel yang kita pelajari, itu ada satu patung besar yang dibangun di depan kedutaan besar Jepang di Seoul pada tahun 2011, dan patung itu disebut Statue of Peace atau patung kedamaian gitu ya. Dan ini adalah menjadi satu titik poin ketika mereka protes ya. Jadi masyarakat Korea protes anti Jepang yang terjadi setiap minggunya sampai artikel itu ditulis begitu. Jadi pada tahun 2015 pemerintah Park Geun-hye atau Presiden Park Geun-hye di Korea Selatan dan Jepang itu mencapai persetujuan gitu ya tentang hal ini atau tentang comfort woman ini. Jadi Jepang mengakui kesalahan tersebut dan akan menyediakan dana ya sebesar 9 juta dolar seperti itu untuk 46 wanita penghibur Korea yang masih hidup. Tapi Perdana Menteri Abe itu disebut dalam pernyataan resmi mohon maaf dengan tulus. Cuman masih ada yang menyebutkan bahwa permohonan ini tidak tulus seperti itu. Nah, kemudian ada juga kasus atau ada juga peristiwa ketika pada tahun 2016, lebih tepatnya Desember 2016, pada perayaan setahun perjanjian yang itu tadi, itu ada seseorang yang meletakkan patung perunggu yang sama di depan konsuler Jepang di Busan kayak gitu. Jepang meminta patung itu dilepas ya, patung itu dihilangkan, tetapi Korea menolak seperti itu. Dan pada akhirnya ketika Presiden Moon Jae-in menjadi presiden seperti itu, pada tanggal 14 Agustus ditetapkan menjadi hari saat kayak hari peringatan ya wanita penghibur seperti itu. Karena kenapa pada tanggal itu, hari itu adalah Jepang saat menyerah waktu itu ke sekutu ya, jadi pada tahun 1945. Jadi hari ini menjadi hari peringatan comfort woman, itu dimulai sejak tahun 2018 seperti itu. Jadi bahkan di pemerintah Presiden Moon Jae-in sendiri berencana untuk membuat museum, kemudian membuat institut penelitian tentang comfort woman yang berlokasi di Seoul, Korea Selatan seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya pemerintah Korea ini ingin melakukan hal ini gitu ya? Karena menurut mereka pada tahun 2015 itu pemerintah pada saat itu, yaitu pemerintah Korea Selatan, yaitu pada saat Presiden Park Geun-hye itu, mereka tidak benar-benar menghasilkan perjanjian yang nyata gitu. Walaupun pada akhirnya Perdana Menteri Abe akhirnya meminta maaf ya, tetapi mereka berpikir bahwa itu tidak benar-benar menghasilkan perjanjian yang sangat nyata kayak gitu. Dan pada kenapa sih mulai kapan sih sebenarnya para comfort woman ini mulai berbicara ya, untuk mulai membuka mulut dan lain sebagainya? Sebenarnya mereka itu mulai speak up pada tahun 1991 kayak gitu ya. Jadi awalnya pemerintah Seoul menolak untuk
jadi menolak proposal rencana pembuatan museum gitu ya, atau monumen peringatan comfort woman di pusat kota. Kemudian pada tahun 1992, Surat Kabar Donga Ilbo itu mempublikasikan ya satu surat membaca yang menyatakan bahwa wanita Korea itu menganggap bahwa kesucian itu lebih penting daripada hidup itu sendiri. Jadi mereka lebih memilih untuk suci gitu ya daripada hidup seperti itu. Nah, pada akhirnya terus disetujui dan lain sebagainya kayak gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat yang dibangun untuk memperingati comfort woman. Kemudian ada juga kayak satu shelter gitu ya. Satu-satunya shelter yang menjadi tempat untuk bisa memperingati comfort woman itu adalah namanya House of Sharing, seperti itu. Jadi waktu itu shelter dan museum di pedesaan yang dibangun ketika tahun 1992 kayak gitu. Nah, disitulah para comfort woman atau wanita penghibur yang masih tersisa, yang masih hidup, itu mereka tinggal dan mendapatkan terapi gitu ya, karena mungkin mereka banyak sekali mendapatkan trauma tentu saja ya. Jadi mereka butuh terapi untuk bisa bangkit dan untuk bisa melupakan ya apa yang terjadi di masa lalu, dan disitulah mereka bisa mendapatkan terapi seni kayak gitu ya. Nah, kemudian banyak sekali mereka melukis ya, lukisan-lukisan seperti itu. Dan apabila kita bisa melihat lukisan dari comfort woman itu kayak benar-benar menyatakan apa yang mereka rasakan seperti itu, traumatik sekali gitu ya. Ya, jadi sebenarnya Wianbo atau comfort woman itu apa sih? Jadi mereka itu adalah human trafficking atau penjualan gitu ya, penjualan manusia yang terbesar pada saat itu tahun 1932 sampai 1945. Jadi termasuk juga perbudakan ya ketika Perang Dunia Kedua seperti itu. Jadi perbedaan antara Jerman, Amerika Serikat dan juga Jepang itu sebenarnya Jepang itu tidak pernah memberikan permintaan maaf yang tulus dan ofisial gitu ya terkait dengan kasus comfort woman ini atau wanita penghibur. Jadi tidak ada kayak tentara-tentara yang melakukan hal tersebut itu tidak dihukum, kemudian bahkan tidak ada bahkan ada usaha untuk menghapusnya dalam buku sejarah seperti itu. Jadi biar mungkin generasi mudanya, generasi sekarangnya mereka tidak tahu kalau ternyata dulu pernah ada kasus seperti ini kayak gitu. Nah, jadi perluasan imperial Jepang ini alasannya adalah mereka ingin membentuk kayak memperluas wilayah seperti itu ya untuk mencapai ke imperialisme. Kemudian mereka butuh banyak sumber daya alam seperti itu ya, dan mereka ingin kayak lebih daripada kolonial barat seperti itu. Dan mereka mereka percaya bahwa mereka itu adalah ditakdirkan menjadi emperor to rule the world seperti itu ya. Jadi mereka bisa menguasai dunia seperti itu, dan strateginya adalah mereka ingin mengembangkan ekonomi kapitalis dan industrialisasi militer. Kemudian mereka ingin mengembangkan kayak perdagangan luar negeri dan juga mengembangkan teritori di luar negeri seperti itu. Dan dalam hal itu mereka juga ketika mengembangkan itu kemudian kan ada perang seperti itu ya, dan mereka itu banyak sekali merekrut wanita-wanita lokal yang di tempat atau di negara yang mereka jajah seperti itu menjadi budak seks. Apa sih sebenarnya alasan mereka untuk menjadikan wanita ini sebagai budak seks? Karena mereka mikir kalau itu akan bisa mencegah pemerkosaan wanita lokal atau mencegah penyebaran penyakit kelamin seperti itu. Tetapi pada akhirnya sebenarnya dua hal ini meningkat gitu karena adanya comfort woman ini seperti itu. Dan biasanya wanita-wanita yang menjadi comfort woman ini berkisar pada umur 11 sampai 33 tahun. Ya, jadi kebanyakan itu wanita, kemudian bahkan masih anak-anak remaja seperti itu. Jadi ada beberapa testimoni ya dari beberapa yang selamat dari Korea itu Ioksan atau Pak Oksan, kemudian dari Cina ada yang namanya Yuan Zolin kayak gitu ya. Bagaimana sih mereka itu dijadikan comfort woman ya? Mereka tuh diculik pertama, kemudian atau mereka tuh diiming-imingi pekerjaan, atau mereka dijual oleh keluarga, teman atau atasan. Jadi kayak karena mungkin mereka dalam kemiskinan seperti itu, jadi keluarganya rela untuk menjual mereka seperti itu ya. Dan di tempat penampungan itu mereka tuh kondisinya tuh sangat miskin, kemudian kurang pendidikan, tidak bisa membaca, kemudian mereka mendapatkan kayak mendapatkan dampak dari budaya patriarki, dan mereka tidak punya kekuatan untuk bisa speak up atau untuk bisa melawan ya seperti itu kayak gitu. Dan ada satu tempat yang namanya comfort stations, dan itu kayak tempat menampung si comfort woman itu. Dan di sana tuh mereka tuh apa sih yang
terjadi gitu ya pada wanita-wanita ini kayak gitu. Mereka tuh diabaikan, mereka sampai malnutrisi seperti itu karena tidak diberikan makanan yang baik, terus mereka terisolasi, bahkan mereka mendapatkan kekerasan gitu ya, baik fisik maupun psikis kayak gitu, dipukul, disiksa, diperkosa, disuntik racun dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kan karena diperkosa banyak yang hamil kayak gitu ya, jadi ada aborsi paksa, bahkan dibunuh, dan bahkan yang tidak kuat gitu banyak sekali yang bunuh diri. Jadi di antara sebanyak wanita comfort woman itu hanya sepertiga dari mereka yang selamat seperti itu. Dan setelah perang dan Jepang menyerah, pada akhirnya kan mereka selamat ya dari kayak perbudakan itu ya, dan mereka tetap berada di dalam kemiskinan, mereka merasa terisolasi, mereka sangat malu gitu apa yang sudah terjadi seperti itu, dan mereka pastinya adalah trauma kayak gitu ya. Jadi mereka kembali menjadi korban ya, seperti itulah. Dan pada akhirnya pada tahun 1991 yang pertama kali speak up atau breaking the silence adalah Kim Hak-sun ya, jadi salah seorang korban seperti itu. Dan ada yang namanya pergerakan red dress ya, atau Red Dress Movement. Di sini mereka mempunyai 7 permintaan, yaitu pengakuan adanya comfort woman, bahwa Jepang itu pernah melakukan hal yang sangat keji seperti itu. Kemudian mereka meminta untuk Jepang itu mengeluarkan permintaan maaf resmi, kemudian untuk membuka semua fakta ya tentang kriminal dan membuka dokumen resmi. Yang keempat, memberikan memorial pada korban. Kelima, memberikan kompensasi. Ketujuh, memberikan pengajaran yang sebenar-benarnya di sekolah gitu, jadi tidak menghapus fakta tentang itu di buku sejarah. Kemudian menghukum war criminals atau kriminal perang seperti itu. Nah, dari sini sampai sekarang pun pemerintah Jepang masih sangat terus deny the truth gitu. Mereka tidak mau mengakui itu gitu. Jadi sampai sekarang masih menjadi satu hal yang sangat kontroversial di Korea Selatan seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman bisa banyak belajar dari materi pada kali ini ya, dan setelah ini kita akan bertemu di materi selanjutnya.